Energi, vibrasi, frekuensi. Wah, tiga kata ini kayaknya lagi ada di mana-mana ya. Apalagi di dunia wellness dan pengembangan diri. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebetulnya arti semua ini bagi tubuh kita? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Hayo ngaku, siapa yang pernah dengar kalimat ini? Kamu cuma perlu naikin vibrasi kamu. Kalimat ini seolah-olah jadi solusi ajaib buat semua masalah kan? Tapi sebetulnya, apa sih yang dimaksud dengan menaikkan vibrasi itu? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Waktu kita ngomongin soal frekuensi tinggi atau energi yang rendah, kita itu sebenarnya lagi ngomongin metafora aja, atau jangan-jangan ada sesuatu yang beneran terjadi secara biologis di tubuh kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bahasa yang akrab. Di sini kita bakal lihat gimana bahasa self-help ini bertemu dan kadang sedikit bertabrakan dengan biologi. Kita sering banget disuruh buat bersihin energi atau jaga frekuensi biar tetap tinggi. Kedengeran sih indah ya, tapi masalahnya kalau kita menganggap metafora ini sebagai fakta biologis, kita malah bisa jadi mengabaikan sinyal-sinyal nyata yang dikirim oleh tubuh kita. Oke, sekarang kita akan bedah satu persatu istilah ini. Kita lihat yuk, apa artinya sebagai sebuah metafora dan apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh kita dari kacamata biologi. Pertama, energi. Ya, di dunia pengembangan diri, energi itu sering banget digambarin sebagai sesuatu yang abstrak kan. Kayak semacam aura, kekuatan hidup spiritual, yang katanya bisa kita kendalikan cuma pakai niat atau pikiran positif. Nah, coba deh lihat perbedaannya. Secara biologis, energi itu sangat nyata. Namanya ATP, bahan bakar sel kita yang bisa diukur. Jadi, pas kamu ngerasa energi lagi drop, itu bukan masalah spiritual loh. Itu adalah sinyal fisik yang jelas banget. Sistem saraf kamu lagi kecapean, lagi kerja terlalu keras. Selanjutnya, frekuensi. Kalau secara metafora, ini soal level kesadaran atau kondisi emosi. Biasanya ada cap baik dan buruk. Contohnya, rasa bahagia itu katanya frekuensi tinggi. Sebaliknya, rasa sedih itu frekuensi rendah. Tapi, coba kita lihat dari sisi biologi. Frekuensi itu adalah ritme yang nyata di tubuh kita. Detak jantung, gelombang otak, nafas, semuanya punya ritme. Dan yang paling penting, nggak ada yang namanya baik atau buruk di sini. Emosi kayak marah atau sedih itu bukan frekuensi rendah yang harus dibuang. Justru itu adalah respon adaptif tubuh kita buat ngelindungin diri. Penting banget. Terakhir, vibrasi. Ini juga sering banget digambarin sebagai sesuatu yang mistis ya. Kayak vibe personal kita, getaran spiritual yang nunjukin kondisi batin kita. Tapi dari sudut pandang tubuh, vibrasi itu adalah sensasi fisik yang sangat nyata. Rasa tegang di pundak, tangan gemeteran, rasa anget yang ngejalar, semua itu adalah cara sistem saraf kita ngobrol sama kita. Jadi, pas kamu ngerasa lebih ringan abis meditasi, itu bukan karena vibe-nya naik, tapi karena tubuh kamu secara harfiah berhenti tegang, otot-ototnya rileks. Tapi pertanyaannya, kenapa sih positive thinking aja tuh seringnya nggak cukup? Nah, kita bahas yuk batasan dari pendekatan yang top down alias dari pikiran ke tubuh ini. Nah, ini dia inti masalahnya. Ketika kita pakai konsep-konsep indah tadi buat lari dari apa yang sebenarnya kita rasain, itu namanya spiritual bypassing. Kita kayak ngabaikan sinyal dari tubuh kita sendiri, dan tubuh kita ngerasa nggak didengerin. Dan ini ngegambarin dengan jelas banget alasannya. Kamu bisa aja ngulang-ngulang di pikiran, aku tenang, otak ngirim sinyal itu ke bawah. Tapi, kalau sistem saraf kamu yang bekerja dari bawah ke atas masih ngerasa ada ancaman, sinyal dari otak itu bakal diveto, ditolak mentah-mentah. Hasilnya, tubuh tetap aja tegang. Poin penting banget di sini, ini bukan salah kamu. Bukan berarti niat kamu kurang kuat atau kamu kurang berusaha. Sama sekali bukan. Ini murni soal cara kerja biologi kita. Sistem saraf harus ngerasa aman dulu, baru deh pikiran bisa benar-benar ngasih pengaruh. Terus solusinya gimana dong? Nah, mari kita kenalan sama pendekatan body first. Ini cara baru buat bener-bener dengerin tubuh kita. Coba deh perhatiin bedanya bahasa yang dipakai. Cara lama itu isinya kata-kata perintah, perbaiki, ubah, naikkan, keraskan. Nah, cara baru yang fokus ke tubuh, bahasanya jauh lebih lembut. Izinkan, longgarkan, dukung. Ini pergeseran besar dari yang tadinya maksa jadi merawat. Jadi, daripada sibuk nyoba memperbaiki perasaan kamu, coba deh pendekatan ini. Pertama, izinkan dulu apapun yang kamu rasain untuk muncul. Kedua,
Coba longgarkan ketegangan fisik, mungkin di bahu, di rahang, di perut. Ketiga, kasih ruang buat tubuh untuk menyelesaikan stres yang selama ini kesimpan. Pada akhirnya, semua ini tujuannya cuma satu, menciptakan rasa aman di dalam tubuh kita sendiri. Ini penting banget buat diingat teman-teman. Kamu nggak bisa ngebujuk tubuh kamu buat rileks cuma pakai kata-kata. Tubuh itu butuh ngerasain kondisi yang beneran berubah. Dia butuh ngerasain lingkungan yang aman, nafas yang tenang, baru dia bisa beneran berubah dan rileks. Sebenarnya kebutuhan tubuh kita itu simpel banget loh. Dia itu nggak mau dipaksa. Dia nggak mau sinyal-sinyalnya disangkal atau diabaikan. Dan dia jelas nggak mau disuruh-suruh buat jadi lebih baik. Dia cuma ingin didengarkan. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Mungkin daripada kita sibuk ngejar konsep-konsep yang tinggi dan abstrak, pertanyaan yang jauh lebih berguna adalah, apa ya yang bisa aku lakuin sekarang, saat ini juga, biar tubuhku ngerasa sedikit lebih aman. Seringkali jawabannya jauh lebih sederhana dan dampaknya jauh lebih nyata.